Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita pasti merasakan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin saudaraku. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapakku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu baik dan teramat dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Kami terus yakin, kami terus beriman kepadamu ya Allah kami. Karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami akan sia-sia dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menaungi setiap hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian dengan percaya di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah jiwa dan roh kita tetap menari-nari bagi Allah kita. Biarlah roh kita menyembah Dia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Banyak Tuhan yang Kau perbuat. Jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, oh Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sama Tuhan, katakan ku bersyukur. Bapa, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Mari tinggikan nama Tuhan. Syukurilah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Syukurilah apapun yang terjadi saat ini dalam dirimu, bagi hidupmu, keluargamu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, tinggikan nama Yesus. Terlebih dalam situasi pandemi hari ini, disinilah saatnya kita untuk mendobrak iman kita untuk lebih dekat lagi di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari dalam keheningan Engkau angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala hormat bagi-Mu. Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang dimanapun saudara berada, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih
Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anakmu datang bersujud di hadapan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Mari umat Tuhan datanglah kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita yang berdiam diri. Jangan ada di antara kita yang berdiam diri. Mari fokus kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya naralaba ya laba ya laba ya laba ya laba. Oh ya naralaba ya laba ya laba ya laba ya laba. Oh ya naralaba. Biar hati kami bersuka Tuhan. Biar hati kami terus terpaut kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpuji kau Tuhan. Terpuji kau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terus nikmati Tuhan mengalir dalam hidup. Banyak yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun baik atau tidak baik yang kita alami saat ini, tetaplah berkata rancangan Tuhan indah dalam setiap hidup kita. Engkau yang mengerti setiap kehidupan dan air mata kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mari angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, haleluya. Bersyukur Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersukacita karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menari melompat bagi Raja kami yang hidup.
Saudara yang siap menari melompat bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yuk semuanya kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk semuanya kita menari bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya mau anak-anak mudanya Tuhan lebih lagi bersemangat bagi Allah kita, amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Yuk sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk berikan gerakan terbaik bagi Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi, yuk lambaikan tanganmu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Wow, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Yesus. Saya mau semuanya kita lebih lagi, amin. Tepuk tanganmu terdahsyat bagi Allah kita. Oh, oh, oh. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya bersama, selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Biarlah kita kecap kebaikan Tuhan, amin. Amin saudaraku. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam posisi menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu Tuhan.
Kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kagumi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Serahkan kepada hamba-Nya. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini atas semua anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji termulia Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman. Kendalikan pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal hingga berakhir, dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada, baik yang ada di Malaysia khususnya, yang ada di Indonesia, bahkan di daerah-daerah lain, di bangsa-bangsa lain. Kami berharap kita terus bersama dan bersekutu di dalam Tuhan. Baik,
Walaupun kita masih tetap melalui live streaming, maka kita terus terkoneksi dengan Tuhan dan kita yakin dan percaya Tuhan tetap bisa melawat, Tuhan tetap bisa memberkati, bahkan Tuhan tetap bisa memulihkan kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling rendah. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita memahami bahwa perwira ini adalah seorang bangsa Romawi. Nah, kita harus kilas balik sejarah pada saat itu, bahwa pada masa itu Israel dijajah atau dikuasai oleh kerajaan Romawi. Katakan kerajaan Romawi. Jadi orang Israel dalam status dijajah. Seperti kita, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, itu artinya bahwa siapa yang menjajah, maka dialah yang memegang kendali pemerintahan dan kekuasaan. Nah, perwira ini adalah seorang Romawi. Merekalah yang memegang kendali kekuasaan, dan Israel lah yang sedang dijajah atau yang sedang dikendalikan pada saat itu. Itu poin yang pertama penting, saudara. Lalu yang kedua, saudara, pada kala itu, saudara, orang Israel harus tunduk dan harus taat kepada pemerintahan Romawi. Apa saja yang diperintahkan atau apa saja yang diinstruksikan oleh pemerintahan Romawi, semua orang Israel wajib taat. Kalau tidak, nyawa jadi ancamannya atau nyawa jadi taruhannya. Namanya juga di bawah jajahan. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita melihat bagaimana hubungannya antara seorang bangsa Romawi dengan orang Israel. Artinya sangat berbeda kastanya atau berbeda kelasnya atau berbeda levelnya. Sampai di sini mengerti, amin? Bukan cuma di situ. Dan saudara mengerti nggak pada kala itu posisi Yesus? Yesus adalah yang dilahirkan secara daging, secara jasmani dari keturunan Israel. Tetapi Yesus sendiri, saudara, di kalangan bangsanya, di kalangan kaumnya secara manusia, dia dianggap juga adalah rendah, diremehkan, atau dikucilkan, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara bisa perhatikan ini, saudara. Bagaimana pada saat itu Yesus di kalangan bangsanya yang dijajah oleh Romawi saja dianggap seorang yang rendah, seorang yang tidak dihormati atau tidak dikagumi, tetapi dianggap sebagai orang yang menyesatkan. Itu menurut prediksi ataupun juga pandangan dari ahli Taurat dan Farisi. Makanya dia sampai disalibkan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Seorang perwira ini
sangat begitu respect, sangat begitu hormat kepada Yesus. Harusnya kan dia sebagai seorang perwira yang menjajah orang Israel, bahkan Yesus pun juga bagi orang Israel tidak begitu dihormati, dia bisa mengatakan kepada Yesus, saya dengar kamu bisa menyembuhkan kan? Saya dengar kamu bisa buat mujizat ya, tolong dulu. Atau, ayo sembuhkan dulu anak buah saya. Karena tadi seperti yang saya katakan, Israel dibawa kendali orang Romawi. Bahkan orang ini perwira. Perwira itu adalah seorang tentara yang mengepalai ratusan prajurit. Jangankan kepada Yesus, kepada orang-orang yang terhormat di Israel pada saat itu pun perwira ini bisa tinggal perintah. Bisa tinggal berkata, ambil itu, lakukan ini, kerjakan itu. Sebab mereka berkuasa. Tapi ternyata perwira ini waktu berhadapan dengan Yesus, dia tidak menganggap posisinya di atas. Dia tidak menganggap saudara bahwa dia lebih berkuasa, lebih berwibawa. Walau secara politik, secara kekuasaan, secara politik pada kala itu dia lebih berkuasa. Ingat ya, secara politik dia lebih berkuasa. Dan Yesus tidak berdaya secara politik. Tetapi perwira ini tidak memandang Yesus dari jabatannya, status sosialnya pada saat itu, atau dari status kekuasaan secara politik, tapi dia memandang Yesus. Dia memandang Yesus dari hatinya yang paling dalam, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang patut dihormati atau yang patut dikagumi. Ini adalah hal yang penting, saudara. Jadi ini respon yang sangat luar biasa daripada seorang prajurit ini. Itu yang saya katakan, saudara, seorang prajurit yang beriman dan rendah hati. Dikala seorang perwira ini, sekali lagi maksud saya perwira tadi, bukan prajurit. Dikala perwira ini dihormati, dikagumi, bahkan bisa memerintah, tetapi justru ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tidak datang dengan wibawa, dengan kuasa politiknya atau dengan kuasa jabatannya. Tapi dia datang kepada Yesus dengan posisi bahwa dia menghormati Tuhan, dia menghormati Yesus, dia mengagumi Yesus. Di tengah-tengah orang tidak banyak mengagumi dan menghormati Yesus. Sampai sini boleh tangkap apa yang saya maksud? Itu sebabnya Alkitab mengatakan, saudaraku, pada ayat 5 ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuhan, dia menyebut Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal tadi seperti yang saya katakan, secara kewarganegaraan Israel sedang dijajah dan mereka di dalam tanda kutip sebenarnya seperti dijajah, diperbudak juga. Dan Yesus pada kala itu tidak begitu dihormati di kalangan Israel, khususnya orang ahli Taurat dan Farisi. Tetapi sekarang perwira ini, dia justru datang kepada Yesus berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu pembicaraan terus, Yesus mengatakan, oke, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira ini justru berkata lagi, Tuhan, aku adalah seorang perwira, kalau aku memerintahkan bawahanku, ambil itu, lakukan ini, pasti dia nurut. Maka Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, cukup mengutarakan atau mengucapkan sepatah kata pun, maka hambaku akan sembuh. Saudara perhatikan di sini. Bagaimana seorang perwira ini tadi, saudaraku, mengagumi dan menghormati Yesus, bukan memandang Yesus dari sisi status kewarganegaraan, status politik, status jabatan secara duniawi, tapi dia melihat bagaimana dalam diri Yesus ada kuasa yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Ada wibawa yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Itu kuasa dari surga, urapan dari surga, otoritas dari surga. Maka dia sebagai manusia, walau punya pangkat perwira, dia takluk, dia merendahkan diri, dia menghempaskan diri, sembari berkata pada kala itu, Tuhan, aku tidak pantas menerima engkau di rumahku. Saya bisa bayangkan perwira ini tidak mungkin rumahnya kecil. Tidak mungkin rumahnya dari tepas ataupun dari atap rumbia, saudara.
Ini kalau daerah-daerah miskin kita sering melihat rumah atap rumbia. Nah, kalau angin datang bisa atapnya dibawa sama angin, saudara. Itu sebabnya saudaraku, kalau wanita-wanita yang belum married nanti sebelum menikah tanya dulu, abang punya rumah enggak? Jangan waktu abangnya berkata, iya bang, oh iya deh, aku sudah punya rumah. Tanya dulu rumahnya rumah gimana. Rupanya rumahnya saudaraku atapnya bukan dari rumbia, tapi atapnya dari daun pisang, saudara. Nggak usah datang matahari, saudara, dia layu sendiri. Nah jadi, apalagi kan ada kita lihat foto-foto yang diedit itu ada orang sedang jalan dalam pernikahan atau busana pernikahan tapi dari lumpur. Terus laki-lakinya di depan, si wanitanya di belakang. Dari sejak awal saya udah curiga, ini pasti editan. Kenapa? Masakan cuman mereka dua di situ, mana kalau orang Batak bilang pandonganinya mana, orang tuanya mana, keluarganya mana. Kalaupun masakan semua mereka di belakang, yang mereka dua dibiarkan di lumpur itu, saya nggak tahu ada saudara lihat gambarnya atau tidak. Nanti saudara tidak lihat, saya ngomong apa Anda nggak ngerti, saudara. Nah, tapi yang saya maksudkan begini. Kalaupun mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada konteks tadi, perwira ini tidak mungkin rumahnya tidak layak. Tidak mungkin rumahnya tidak besar. Jangankan rumahnya, pembantu atau hamba pun dia punya. Tapi pada saat itu, kenapa begitu respon perwira itu? Sebab dia melihat dirinya dari kelayakan. Karena dia tidak melihat Yesus dari sisi kemanusiaan, tapi dia melihat Yesus dari sisi kuasanya, keilahiannya, di mana Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, walau itu belum dipahami sepenuhnya pada kala itu. Saudara ngerti maksud saya? Amin. Dia mengerti posisinya. Sekarang ini saudara, kalau ada orang kaya, ada orang berkuasa, wah dianggap sudah merasa bahwa Tuhan itu semacam teman sepermainannya, saudara. Atau kita pun bisa seperti itu. Kalau kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, berkati aku, berkati usahaku, berkati pekerjaan. Lalu kita bicara seperti saudaraku berbicara kepada orang biasa. Maka mesti kita introspeksi, saudara. Orang yang sombong di hadapan Tuhan bukan bicara tentang apa kau Tuhan, siapa kau rupanya, bukan itu. Oh, itu memang sudah benar sikap kurang ajar. Tapi orang yang sombong adalah orang yang tidak mengerti posisinya. Sesuci apapun kita, sebaik apapun kita, sekudus apapun kita, tapi engkau harus menyadari ketika kita berhadapan dengan Yesus, kita hanya debu tanah. Katakan amin. Kita hanya debu tanah yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Siapapun kita, sama saudara derajat kita. Itu sebabnya saudara kita tidak boleh merendahkan orang hanya karena kita lebih tinggi ekonomi, jabatan, pendidikan, level sosial, kecantikan, dan lain sebagainya. Ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, saudara. Bagaimana kita dicipta dari tanah yang sama dan dibuat oleh tangan yang sama. Dan kita punya derajat yang sama di hadapan Allah yang mencipta kita. Katakan amin. Presiden, raja, penguasa, kaya, raya, miskin, terhormat, orang kudus, orang najis, orang jahat, dari tanah yang sama. Dengan tangan yang sama, tangan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, derajat maksud saya, derajat kita sama. Kalau bicara kesucian dan sebagainya, itu Tuhan yang akan menilai. Tapi derajat sama terhormatnya sesama kita. Walaupun mungkin kita lebih baik, walaupun mungkin kita lebih kaya, walaupun kita lebih pintar, orang lain mungkin tidak tahu apa-apa, bahkan orang lain jahat, bahkan orang lain berdosa, tapi engkau harus menyadari bahwa di hadapan sesama kita adalah sesama orang yang punya derajat yang sama, artinya manusia layak untuk diperlakukan dengan hormat, dengan sopan, dengan sewajarnya. Katakan amin. Makanya kita pernah berkata apa? Kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Dia tidak berkata kasihlah orang baik, kasihlah orang suci, kasihlah orang kaya, kasihilah orang berpendidikan, tapi kasihilah
sesamamu manusia. Jadi termasuk orang jahat, orang miskin, orang tidak terpandang, terkucilkan, semua harus kita kasihi, saudara. Mengasihi bukan berarti kita mesti sama dengan dia, tapi mengasihi artinya menganggap bahwa kita tidak lebih dari mereka, walau mungkin kita lebih suci, lebih hidup dalam kebenaran, lebih baik, dan macam-macam yang lain. Tangkap sampai sini, amin. Maka pada kala itu perwira ini tahu posisi ini. Umat yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita coba tanya diri kita waktu engkau berdoa, waktu engkau beribadah hari ini, dan waktu engkau berhadapan dengan Allah, siapa dan bagaimana engkau memandang dirimu saat itu. Makanya waktu kita memandang diri kita begitu tidak berarti, tidak bernilai, tidak berharga, orang berdosa dan orang yang sepantasnya dikutuki, bahkan dilempar ke neraka, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, karena Tuhan begitu menginginkan kita hidup dalam kerajaannya, Dia mengangkat kita dari yang hina menjadi terhormat. Katakan amin. Perwira ini ngerti, saudara. Itu sebabnya bukan cuma saudara, termasuk saya. Kerap kali kita akan seolah-olah saudara doa sama Tuhan itu udah kayak seperti tidak menghadap siapa-siapa gitu loh. Padahal kalau kita menghadap lurah aja kayaknya Pak, mangguk-mangguk gitu kan. Dan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menghadap camat aja kita begitu, saudara. Hal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan harus jadi introspeksi kita. Mungkin kita sudah jadi orang baik-baik, tapi waktu saudara berdoa, mesti saudara tahu posisi kita itu. Kita sebenarnya nggak layak, kita nggak pantas. Minggu lalu kita bicara tentang seorang yang sedang datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Ini berbicara tentang ketidaklayakannya menerima apapun dari Tuhan. Tapi wanita itu berkata, benar Tuhan, tapi remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya, benar kami tidak layak, tetapi oleh karena belas kasihan-Mu. Karena cuma belas kasihan Tuhan yang membuat kita layak. Amin. Maka saudara kita menyadari posisi itu, apalagi kalau kita seolah-olah merasa pantas, merasa wajib mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ini adalah hal yang keliru. Maka perwira ini ngerti kalau secara politik, secara kekuasaan, dia punya kuasa, dia punya otoritas, tetapi ketika menghadap Tuhan, walau Tuhan pada kala itu secara daging, secara manusia, tidak begitu dihormati, tidak begitu dimuliakan di kaum dan bangsanya sendiri, tapi orang ini benar-benar rendah hati. Maka orang yang rendah hati, saudara, dia pasti bisa melihat, pasti bisa membedakan mana yang pantas dimuliakan dan mana yang tidak pantas dimuliakan. Makanya Alkitab pernah berkata, siapa yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di situ bukan bicara kasat mata, tapi kita bisa mengerti mana bukan. Saya ngerti orang ini pasti hatinya bersih. Loh, Anda mungkin bertanya, kok tahu apa? Iya. Bukan saja cuma dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi perhatikan, perwira ini sangat peduli dengan hambanya. Perwira ini peduli loh. Zaman itu, kalau saudara pernah baca dalam sejarah perbudakan pada kala itu, kalau dia seorang hamba, maka hamba tidak punya hak apa-apapun termasuk dirinya. Jadi hamba itu bisa dibunuh, bisa dibuang, bisa disiksa dan macam-macam lain. Itu sebabnya pada kala itu ada sebuah pernyataan juga begitu, bahwa hamba itu 3 kategori. Yang pertama, hamba bisa bicara, budak yang tidak bisa bicara, dan budak yang tidak bergerak. Budak yang bisa bicara itu adalah manusia, yang tidak bisa bicara hewan, dan yang tidak bisa bergerak adalah alat-alat atau benda-benda mati. Jadi ini diperlakukan sama. Pernah nggak kalau saudara melihat, katakanlah mungkin alat-alat dapur saudara, kalau nggak guna lagi dibuang kan? Kalau hewan saudara sudah tidak layak lagi digunakan, dipotong. Maka manusia jadi hamba juga begitu. Kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, dibuang. Alkitab pernah berkalam, kitab Samuel juga ada seorang hamba karena sakit ditinggalkan sama tuannya. Itu tidak masalah, itu wajar. Apalagi kalau ini kan perwira ini hambanya sudah lumpuh. Seorang majikan adalah wajar sebenarnya membuang hamba ini supaya dia tidak merepotkan, ganti hamba yang baru.
Tapi benar-benar perwira ini seperti katakan hatinya suci, saudara. Dia punya hak, dia punya kesempatan membuang hamba. Dan secara status sosial itu hamba seperti yang saya katakan disamakan dengan binatang kok. Tapi pada kala itu dia melawan sebuah realita pada kala itu bahwa seorang tuan berhak atas hambanya. Dia melawan sebuah kebiasaan pada kala itu. Justru dia menaikkan derajat hambanya sama dengan dia. Dan peduli, sangat care, bahkan sangat memohon kepada Allah. Apa yang dimohon bukan untuk kesembuhan anaknya, bukan untuk kesembuhan dirinya, tapi kesembuhan hambanya. Dari sini kita melihat perwira ini bukan cuma rendah hati, tapi hatinya sangat bersih. Yang mengerti katakan amin. Maka patutlah saudara pada kala itu Yesus begitu peduli juga sama orang ini. Itu sebabnya hal ini dari sini bisa kita melihat bagaimana perwira ini bisa membedakan Yesus dengan Petrus. Bisa membedakan Yesus dengan Raja Dunia. Bisa membedakan Yesus dengan ahli Farisi dan Taurat. Ke ahli Taurat dia tidak memohon dengan berkata Tuan. Tapi kepada Yesus yang orang Farisi ahli Taurat pun tidak memanggil Yesus Tuan. Tapi perwira ini yang levelnya secara politik begitu tinggi memanggil Yesus Tuan. Kenapa dia bisa melihat Yesus itu sebagai Tuan? Benar saudara, karena hati nuraninya, hatinya bersih. Walau belum mengenal atau belum menerima. Atau belum pada saat itu ya saudara mengetahui kebenaran-kebenaran. Itu sebabnya banyak orang saudara yang belum pernah mengenal kebenaran tapi hatinya baik. Nuraninya begitu baik saudara. Orang-orang ini biasanya bisa dipakai Tuhan dan Tuhan pertemukan dengan caranya yang ajaib supaya dia bisa menjadi pengikut Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Oleh sebab itu saya mau beritahukan pada kita. Kalau perwira ini saudaraku seperti yang saya katakan, tidak hatinya tidak beres, kalau hatinya angkuh, kalau hatinya pikirannya adalah pikiran yang tidak bersih, maka tidak mungkin dia sepeduli itu kepada hambanya. Tidak mungkin saudara. Maka sekarang juga saya mau beritahukan kepada kita, rasa peduli yang sama yang ada pada perwira ini mestinya ada pada kita. Kalau seorang perwira ini saudara yang sebenarnya punya hak, punya kuasa untuk membuang ataupun untuk membunuh sekaligus itu hambanya. Tapi dia tidak memakai kesempatan itu. Tapi dia memakai kesempatan itu kepada sesuatu yang berbeda. Dan disitulah saya yakin saudara, Tuhan begitu iba, begitu simpati, begitu kagum kepada ketulusan dan kebaikan hati perwira ini. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara hal ini perlu kita perhatikan. Kita juga harus berada di posisi ini. Sekali lagi poin yang pertama tadi saya katakan waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Harus ngerti posisimu dan posisiku. Kita adalah debu tanah. Kita adalah orang berdosa yang layak dibuang ke neraka. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, dia membawa kita kepada cintanya, membawa kita kepada kasihnya. Tapi jangan karena Tuhan sudah merangkul kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menebus kita, lalu kita menganggap setara dengan Yesus, sehingga ketika kita berhadapan dengan waktu menyembah dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi perasaan tidak layak itu. Ayo saudara, kita kembali kepada prinsip yang benar. Kita kembali kepada prinsip yang benar. Ada seorang dosen pernah berkata begini karena dia masih dosen muda. Lalu diwawancarai, kemana kamu di mahasiswamu? Kamu masih umur 26, sudah S2, sudah jadi dosen. Lalu mahasiswamu juga kan tidak jauh beda umurnya dari kamu. Apa mereka panggil apa kamu? Apa mereka panggil Mas atau Pak? Nah dia berkata, aku sih terserah saja mereka mau panggil Mas atau Pak, itu tidak ada masalah. Yang penting jaga sopan santun. Dia mahasiswa, saya dosen gitu. Jadi Tuhan memang memanggil kita sahabat, katakan amin. Tapi bukan berarti sahabat sehingga tidak ada sopan santun. Sehingga tidak ada maksudnya level. Ya kan kita mesti ngerti seperti tadi loh. Bisa kita panggil dosen Mas, Mas atau Bang gitulah. Itu dosen loh. Tapi ingat ya, kalau kamu panggil Mas bukan berarti kamu selevel dengan dia. Tapi dia mesti kamu tahu dia punya wibawa dosen. Kita mahasiswa. Kalau kamu mahasiswa yang ngerti posisi itu, kamu memperlakukan dia sebagai seorang dosen. Tapi kalau nggak ngerti etika, nggak ngerti sopan santun, pasti kamu menganggap dia, alah itu
cuman beda setahun mas sama saya. Atau mungkin ada yang mahasiswa udah lama nggak lulus-lulus sampai dia punya gelar MA, mahasiswa abadi maksudnya. Bukan karena S2 gitu ya, atau S3. Lalu saudara dia, itu adikku itu contohnya. Nah itu adalah orang yang tidak punya etika. Nah sama seperti kita, benar, Yesus sudah merangkul kita. Yesus menerima kita apa adanya. Yesus mengampuni kita. Bahkan dia berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Tapi kita mesti mengerti, walau kita dipanggil oleh Allah sahabat, kita harus tahu posisi kita berbeda. Kita adalah orang yang tidak pantas, tidak layak. Hanya karena anugerahnya, karunia-Nya lah kita layak menyebut dia sahabat. Memanggil dia Bapa, berikan tepuk tangan terbaik bagi Alkitab. Ini hal yang penting, saudara. Seperti perwira ini dia mengatakan, Tuhan. Ini hal yang sangat perlu. Kepedulian kita kepada orang lain juga, saudara, bukan cuma peduli kepada orang yang sakit secara jasmani. Banyak orang yang lumpuh sekarang secara rohani, saudaramu, keluargamu, orang tuamu. Kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sakit secara jasmani hari-hari ini, saudara, itu tidak lagi begitu membahayakan sebenarnya. Kalau di negara-negara maju, ya tidak perlu mujizat lagi untuk kesembuhan. Semua sudah lengkap rumah sakit dokter. Dan harus tahu bahwa rumah sakit dokter obat, jangan anggap kalau orang sembuh dari dokter, dari rumah sakit, dari obat, lalu Tuhan tidak punya peran di dalam. Itu Tuhan punya peran semuanya. Sebab otak dokter dari Tuhan. Obat yang ada itu adalah semua ciptaan Tuhan. Rumah sakit dan segala sesuatunya. Itu semua Tuhan yang sediakan. Kita cuman mengelolanya. Katakan amin. Jadi kita nggak boleh anti rumah sakit, saudara. Lo berpikir kalau pergi ke rumah sakit, kafir. Nggak percaya Yesus, nggak percaya mujizat. Kadang-kadang yang ngomong gitu karena nggak ada uangnya masuk ke rumah sakit, saudara. Itu sebabnya pemerintah buat BPJS tuh. Jadi kalau orang sakit sekarang, ya bisa berobat. Lalu jangan saudara anggap karena dokter yang menangani, ya semua kan dunia ini Tuhan yang cipta kok. Pendidikan dan otak kita Tuhan yang setting. Tuhan beri hikmat dan lain sebagainya. Tetapi sekarang masalah begini. Benar kita memang juga bisa peduli secara hal seperti itu. Tetapi sekarang, kalau kau berkata mungkin, nggak ada kok saudaraku yang lumpuh, nggak ada yang sakit. Atau saudaraku, ya semua sia-sia saja. Tapi kita mesti melihat dari konteks yang berbeda. Pedulikah kita kepada orang-orang yang sedang lumpuh secara rohani hari ini? Waktu kita saudara memang bisa berdiri secara iman, kuat secara iman, tidak goyang oleh masalah, tidak goyang oleh tantangan. Ingat, engkau harus melihat kiri kananmu. Pernahkah engkau datang berseru dan berdoa kepada Yesus? Yesus, aku berdoa buat keluargaku. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Lumpuh secara iman. Benar mereka Kristen. Benar mereka rajin beribadah. Tapi hatinya jauh dari engkau. Engkau saudara dan saya harus datang pada Tuhan seperti itu. Katakan amin. Tetapi memang kalau kita sama-sama lumpuh, kita juga lumpuh, keluarga kita lumpuh. Siapa yang bisa datang? Siapa yang bisa pergi untuk seperti perwira ini? Tetapi kalau kita yang sedang giat-giatnya dalam Tuhan, teman satu kerjamu, teman satu hostelmu, keluargamu, sanak saudaramu, ingat saudaraku, kelumpuhan secara jasmani itu cuman menyiksa kita pada saat kita hidup di dunia. Tapi kelumpuhan secara rohani akan menyiksa kita selama-lamanya. Hari ini bangkit saudara. Kalau kita mungkin orang yang lumpuh itu, dan tidak ada orang seperti perwira yang menolong kita, tidak apa-apa sebab Tuhan tidak perlu lagi perantaraan yang lain. Yesus saudaraku jadi perantara bagi kita. Kita memanggil dia di kamar kita, memanggil dia saudara di tempat dimanapun kita berada hari ini. Dia datang untuk menolong dan untuk memulihkan kita, katakan amin. Ini yang penting saudara. Makanya apa yang kita lihat, Yesus pada 10 mengatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dia tidak ngomong kepada perwira itu. Ngomong sama orang-orang yang mengikuti. Siapa yang mengikuti ini? Orang-orang Israel, murid-muridnya. Apa dia katakan kepada orang yang mengikutinya? Dia berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa orang Israel yang adalah umat Tuhan kok tidak punya iman? Nah, ini jadi masalah sekarang. Banyak orang loh yang kalau sudah merasa Kristen, kalau sudah Kristen dianggap sudah 100% masuk surga. Beragama Kristen maksud saya. Banyak gitu loh. Saya pernah mikir gitu waktu SMA dulu. Dalam bayanganku, wah untung lagu Kristen. Di luar Kristen mati semuanya masuk neraka. Ataupun untung laku rajin gereja gitu. Memang kita mesti rajin gereja loh. Tapi dengar dengan baik. Yesus ngomong, kepada orang Israel umat pilihan itu. Orang Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi dia berkata, aku tidak menemukan iman sebesar ini di Israel. Banyak orang sekarang rajin gereja, rajin pelayanan atau jadi Kristen dari sejak sononya, dari nenek moyangnya Kristen. Tapi nggak punya iman. Apa itu iman? Iman itu adalah bagaimana kita menyerahkan diri, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita ready, kita siap dan berkata, amin Tuhan, aku mau. Seperti Abraham pernah berkata, persembahkan anakmu Ishak. Dia berkata, hineni dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Ya Tuhan, jadilah seperti apa yang kau katakan. Itu iman. Iman artinya apa yang kau alami hari ini, goncangan, masalah, tantangan, kesulitan, perlakuan tidak adil. Bahkan mungkin kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan firman-Nya, mengampuni, menolong orang lain dan lain sebagainya. Lalu di situ kita berkata, amin Tuhan. Katakan amin. Itulah iman. Sama seperti seorang perwira ini, saudara. Dia melakukan dan mengerjakannya demi kebaikan orang lain. Dia tahu kepada siapa dia sedang menggantungkan hidup. Makanya dia begitu yakin kepada Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, dia begitu yakin. Makanya katakan, Tuhan tidak perlu datang ke rumah, sepatah kata pun cukup. Maka itu adalah betapa berserahnya dia kepada Allah. Betapa berserahnya dia kepada Yesus. Betapa dia tidak ragu sedikit pun. Kalau engkau begitu beriman kepada Tuhan, kau tidak perlu seharusnya mencurigai keadaan apapun yang sedang kau alami. Waduh, umurku sudah 45, kok belum merit ya? Ya sudah, percaya saja kalau Tuhan kasih, amin. Tidak Tuhan kasih juga, amin. Jangan saudaraku berkata, ya sudahlah kalau Tuhan kasih, amin. Kalau Tuhan tidak kasih, meong. Itu kan bahaya, saudara. Ini yang tidak boleh. Tapi kita harus berkata, amin. Apapun yang terjadi, amin. Saudara dan saya ini yakin gak sih setiap apapun yang kita alami adalah semua atas izin Tuhan? Dan semua itu mendatangkan kebaikan. Kata Alkitab, kebaikan apa? Supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan anaknya. Serupa dalam hal apa? Dalam reaksi, respon, sikap, tindakan kita. Contohnya, ya diperlakukan tidak adil. Bagaimana kesempatan itu supaya kita bisa menjadi serupa dengan Allah? Seperti Yesus diperlakukan tidak adil, demikianlah sikap kita menghadapi ketidakadilan itu. Amin, saudara. Dalam hal inilah yang dikatakan bagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, iman sebesar ini belum pernah aku lihat di orang Israel. Kita yang Kristen jangan sampai satu saat, saudaraku, orang yang tidak pernah Kristen atau yang baru Kristen imannya menyala-nyala. Coba kita lihat sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat saudara ada channel juga yang membuat kesaksian-kesaksian dari ex agama seberang masuk ke Kristen. Waduh, mereka habis-habisan saudara. Kehilangan keluarga, kehilangan hak waris, macam-macam, bahkan nyawa mau dibunuh, mereka juga jadi buronan oleh orang-orang tertentu, tapi mereka nggak peduli. Tapi kita saudara sekarang ini ibadah online tinggal klik saja. Waduh, susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa, saudara. Tapi semoga saudara yang mendengar hari ini bukan bagian dari orang itu. Coba saudara, tapi lihat sekarang bagaimana orang di pelosok-pelosok, bagaimana orang yang setiap hari diburu, ingin dibunuh karena menerima Yesus. Mereka habis-habisan. Kita saudara yang sudah Kristen dari sejak sononya merasa nyaman, merasa tidak perlu lagi memperbarui diri. Bahkan kalau kita bedakan diri kita dengan orang lain, rasanya nggak ada bedanya. Harusnya saudara kita mesti melihat iman lebih besar dari perwira ini.
Kalau Tuhan memuji iman perwira ini, harusnya kita pun dipuji Tuhan, karena apa yang dipuji oleh Tuhan itu pasti sebuah kenyataan, bukan sebuah kepura-puraan. Saya yakin kalau perwira ini pura-pura, bagaimana mungkin Tuhan Yesus memujinya? Tapi ini adalah real fakta dari dalam hatinya. Katakan amin. Orang Israel secara kasat mata mereka disebut orang-orang beriman. Karena mereka percaya kami anak Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Mereka secara kasat mata, secara kostum, secara jubah, secara penampilan luar, mereka disebut orang beriman. Tapi Yesus berkata, belum kutemukan iman sebesar ini di orang Israel. Loh, kenapa jadi perwira yang adalah orang Romawi yang tidak kenal Tuhan pada kali disebut orang kafir? Kok jadi lebih beriman? Karena memang orang yang beriman itu pasti kelihatan dari kelakuannya. Kita lihat kelakuan seorang perwira ini, dia begitu sadar dia tidak layak di hadapan Allah. Yang kedua, rendah hati, tulus dan hatinya bersih. Orang yang beriman akan kelihatan dalam hal itu, dan dia sangat peduli kepada orang-orang di sekitar. Sekarang hari ini saudara, ayo kita mulai belajar dari hal kecil. Kita mulai peduli, kita mulai harus tahu bahwa posisi kita adalah posisi di mana kita harus menjadi orang-orang yang care, yang peduli. Bukan cuma peduli secara ekonomi, walaupun itu penting, tapi peduli secara rohani. Teman-temanmu yang sudah lama tidak beribadah, ayo telepon lagi, ayo WhatsApp lagi. Kalaupun saudara mungkin rasanya bukan di bawah penggembalaan kita, Anda bertumbuh, nggak apa-apa saudara. Masih banyak channel-channel lain, masih banyak saudara ibadah live streaming lain. Silahkan saudara, tapi bawa pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Saya juga bertanggung jawab kepada saudara, seberapa orang pun domba yang masih Tuhan taruh dan setia dalam penggembalaan. Bagian saya adalah ini yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa hadir secara jasmani di hadapan saudara, tapi saya buat wadah yang sederhana ini, walau mungkin tidak sempurna. Ya sudah, saya lakukan bagian saya. Suatu saat Tuhan tidak tuntut saya dan berkata, kenapa kamu tidak gembalakan domba yang 2-3 ekor itu? Seperti Daud setia menggembalakan 2-3 ekor. Kalau saudara kan tidak ada ekornya, saudara. Saudara adalah domba Tuhan. Kita dombanya Tuhan. Katakan amin. Ya kalau cuma 2-3 ekor. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, yang tidak ada lagi yang mau digembalakan, ngapain kita pergi ke padang rumput? Kan aneh lah contohnya kalau Daud pergi ke padang rumput. Ngapain kau menggembalakan domba? Mana dombamu? Habis. Itu udah gila, saudara. Nah kita juga begitu. Tanggung jawab saya sebagai seorang gembala, menggembalakan jemaat Tuhan di GW City, berapapun yang masih setia. Dan kelak saudaraku, kalau saya dituntut atau diminta pertanggungjawaban, saya sudah lakukan bagian saya. Bukan karena saya tidak mau datang ke tempat di mana kita beribadah, bukan karena saya tidak mau hadir, tapi karena keadaan yang membuat kita begitu. Dan Allah juga ada dalam keadaan ini semua. Tuhan punya rencana di balik semuanya, katakan amin. Oleh sebab itu saudara, sebagai penutup hari ini, bagaimana Yesus mengatakan lagi ke orang-orang yang ada di sekitarnya, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Perhatikan, dari barat timur ini bicara di luar Israel. Akan duduk bersama dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan mau beritahukan pada kala itu, kalau orang Israel yang disebut umat pilihan pun tidak menghormati Yesus, tidak menerima seperti perwira ini, maka dari barat dan timur akan datang sehidangan dengan Abraham. Maka kita lihat Injil ke seluruh penjuru telah diberitakan hari ini. Jangan sampai engkau dan saya yang sudah Kristen dari sejak nenek moyang ditolak oleh Tuhan. Tapi apa yang dikatakan pada ayat selanjutnya? Ayat 12 baca bersama-sama. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat kertak gigi. Jadi dikatakan di situ, sedangkan anak-anak kerajaan, artinya sedangkan orang-orang yang harusnya masuk dalam kerajaan karena dia umat pilihan seperti orang Israel, atau seperti kita sudah Kristen dari sejak lahir. Harusnya kita berada bersama Abraham, makan bersama dengan dia, tapi justru tercampak. Kenapa tercampak? Sebab tidak punya iman, tidak punya hati yang bersih, tidak punya kepedulian seperti perwira ini. Dan ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, ayo kita bersama-sama mengiring Tuhan dengan sepenuh hati.
Jangan saudaraku karena kondisi keadaan apapun sekitar kita, masalah kita hanya kita patah hati. Tapi kita harus terus serius dan sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ingat, Alkitab pernah berkata, tidak semua yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Hari ini saudara, ayo saudara, walaupun kiri kananmu tidak mau tahu lagi tentang Tuhan, tapi ingat hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan berhadapan dengan Tuhan. Okelah, mungkin kau kecewa dengan pendeta, kecewa dengan pelayan, kecewa dengan siapa saja. Ingat, jangan jadikan itu membuat engkau jadi terhalang pada Tuhan sehingga kamu ikut bersama-sama dengan dia dalam kerajaan kegelapan kalau memang orang itu jadi sandungan. Tapi marilah itu memurnikan imanmu, membuat engkau makin tajam penglihatanmu kepada Yesus, membuat makin tajam imanmu dan berkata, hanya Yesuslah, kepadanya lah aku mengarahkan hati, pikiran, dan perhatianku. Amin saudaraku, amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh umatmu dimanapun berada hari ini akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Mari kita datang pada-Nya. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Biarlah hati kami menyadari Engkau Allah yang layak dihormati, Engkau Allah yang layak dikagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biarlah hati kami Tuhan bagaikan seperti perwira, di mana dia mengerti posisinya orang yang tidak layak di hadapannya, yang rendah hati dan hatinya bersih, dan juga begitu peduli kepada derita orang lain. Kiranya hal ini ada pada hidup kami, walaupun kami Tuhan secara daging lemah. Mungkin kami juga mengalami tantangan kesulitan, tapi kami percaya sudah kebetulan Tuhan mendorong kami. Tuhan memberi kami kekuatan melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berpuji Engkau kekal itu selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Pengumuman penting bagi kita yang pertama pada live streaming diadakan setiap hari Minggu ibadah raya jam 10 waktu Malaysia juga. Arahkan teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat kita untuk bisa terus bergabung dan ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Yang selanjutnya kami mohon pada seluruh jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, untuk tak mendukung pelayan kita dalam doa, bahkan juga dalam dana. Adalah sesuatu yang wajar dan pantas bagi seluruh jemaat Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab saya harus terbuka kepada kita membutuhkan biaya operasional, baik di Malaysia, yaitu bicara sewa gedung dan juga kebutuhan lain air dan listrik harus kita bayar, karena itu harus tanggung jawab kita walaupun kita mungkin tidak menggunakannya. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab? Ya kita yang tergembala. Kecuali saudara memang tidak tergembala di GBI City, ya saya pun tidak bisa berbicara banyak dengan saudara. Tapi ketika saudara adalah orang yang tergembala, pasti punya beban yang sama. Sebab itu saya tidak yakin tidak ada jemaat yang berpangku tangan, tidak ada jemaat yang apatis, tidak ada yang tidak mau tahu, tapi pasti akan peduli seberapapun yang saudara berikan. Dan ingat, itu bukan sumbangan atau itu bukan donasi, tapi itu adalah
sebagai bukti bahwa kau mengasihi Tuhan dan apa yang kau miliki dari Tuhan, maka kau mengembalikan persepuluhan, mengembalikan ucapan syukur, mengembalikan persembahan mingguan. Kalaupun belum mengerti persepuluhan, mungkin saudara bisa mengembalikan persembahan biasa, seberapapun yang saudara digerakkan Tuhan. Amin. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan juga yang setia selama ini memberikan persembahannya, baik persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan mingguan. Saya percaya apa yang saudara tabur di pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memberkati saudara. Oleh sebab itu, terus juga arahkan teman-teman kita yang lain untuk bisa memahami, mengerti apa yang saya sampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita bersama-sama dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tadahkan kedua tanganmu. Terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan, tiba kami di penghujung acara ibadah kami. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun yang sedang menerpa hidup mereka. Kalau ada masalah keluarga Tuhan, hamba berdoa Tuhan tolong. Berikan kekuatan. Berikan kemampuan, berikan iman. Dan berikan ya Tuhan keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Jika mereka sakit, sembuhkanlah nama Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya, mereka terkucilkan, Tuhan berikan kekuatan. Agar kami mampu dan menang Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan kami. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Kami percaya pelayanan yang ada di Sungai Wik, yang ada di Desa Ria, Villa Kondominium, Kuala Lumpur, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat Senai Perindu, Johor, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pelayanan ini terus maju dan berkembang, dan umat Tuhan yang sedang online ya Tuhan, live streaming di tempat masing-masing, Tuhan menolong dan Tuhan juga memberkati mereka, bangkitkan terus iman mereka, hati yang tertuju kepada Tuhan terus ada pada hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkata dalam firman-Mu, jerih lelah kami tidak sia-sia, semua Tuhan perhitungkan, dan kelak Tuhan kami akan disebut hamba yang berbahagia, hamba yang diberkati ketika kami bersama dengan Engkau dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang begitu terbeban buat pekerjaan-Mu. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang terus meneguhkan hati mereka. Tuhanlah yang menaungi, melindungi mereka. Tuhan yang menambah-nambahkan berkat-Mu kepada mereka. Dan mereka semakin menabur, semakin Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami memberi dengan hati yang tulus karena kami sadar apa yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat setiap persembahan jemaat-Mu, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan mingguan. Tuhan menolong dan Tuhan berkati bagi kemuliaan Tuhan. Inilah Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Umat dikasih Tuhan, tadahkan kedua tanganmu, terima dan bawalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all.